Kondisi, ayo. Oke. Ayo, Devan, silakan. Gini Kak, ada nggak waktu atau kondisi yang dimana tuh kita tuh diperbolehkan membantah orang tua kita Nah, gitu? jawabannya nggak ada sedikit pun waktu yang dianjurkan ataupun yang diperbolehkan untuk kita membantah orang tua, ya. Sekalipun dia memerintahkan kita untuk murtad, untuk keluar dari agamanya Allah, untuk mempersekutukan Allah, itu kita nggak boleh membantah. Maka Al-Quran bilang apa? Wala tuti'huma, jangan kamu taati mereka berdua. Udah, ya jangan taatin doang, jangan diperdebat, jangan dilawan, jangan dibentak, jangan ditinggikan suara, jangan. Jadi Al-Quran bilang jangan ditaatin doang, tapi apa? Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi bergaulilah mereka berdua, ya, apa bergaulah dengan mereka berdua itu dengan ma'rufa, dengan yang baik. Jadi kita diminta jangan berkata yang kasar, jangan kita memperdebatin, tapi kita jangan taatin doang ketika mereka memaksa kita untuk menyekutukan Allah, dan kita juga diperintahkan untuk berbuat baik untuk mereka berdua, bergaul dengan yang baik kepada mereka berdua walaupun agamanya berbeda. Nah itu ya, buat masalah nggak ada waktu ataupun kondisi yang kita dianjurkan untuk melawan orang tua seperti itu. Ada lagi? Ada Kak. Gini, jadi kalau misalnya kita nih punya lingkungan yang buruk gitu, pertemanan yang buruk, kita tuh harus apa Kak? Ya, jawabannya dua ya, teman-teman semuanya ya. Yang pasti yang pertama, menurut Kanudin itu harus dijauhin, dihindarin. Karena lingkungan itu seberpengaruh itu. Karena juga pernah bilang di konten Kanudin, almarhum Madinu Khalilihi, itu kata Nabi Muhammad, bahwa agama seseorang itu bergantung pada temannya. Makanya ada istilah kata, kalau misalnya kita main sama tukang arang, kita jadi cemong juga tuh, kena cemongnya. Tapi kalau misalnya kita main sama tukang minyak wangi, kita bakalan wangi juga. Nah cuman, kalau misalnya menjadi lebih baik itu, maka potensinya itu ada dua. Ya, pertama kita bisa menerangi mereka dalam kegelapan karena mereka misalnya buruk apa segala macam, kita ingatkan. Yang kedua, kita akan ikut gelap. Nah, potensi yang kedua ini yang paling bakalan sering terjadi. Ya, kita bakalan ikut-ikutan karena kita bakalan ngikutin akhirnya mayoritas. Nah, tapi jangan kita langsung tinggalin, kita ingetin dulu. Karena kalau seumpama kita langsung tinggalin, kita bakal dimintain pertanggungjawaban juga sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya nih si Altan kurang baik, Altan nauzubillah masuk neraka misalnya, Devan masuk surga. Nah selama hidup Devan nggak pernah ngomong sama Altan buat ngingetin Altan. Nanti Altan ini bakalan bisa nuntut di akhirat. Ya Allah, ini si Devan nggak pernah ngingetin saya, dia sholat sendirian. Nah maka dikatakan lazan banli qad qultu liqaumistaku. Aku tidak dihitung dosa karena aku sudah berkata, aku udah ingetin. Entah gimana nanti reaksi dia, terserah dia. Yang penting kita udah ngucap nih, kita udah bilang jangan kayak gitu. Dari hati ya tentunya ya. Kita nasihatin dia dari hati ke hati. Karena sesuatu yang dari hati itu akan sampai ke hati. Gitu. Ada lagi? Sudah Kak. Ya, silakan Altan. Kak, kalau kita udah berusahain ngejauhin orang yang ngomongin kita dan sudah kita doain, apa yang harus kita lakuin? Udah mentok banget nih misalnya nih, udah Iya. diusahain, udah didoain, masih begitu, masih nyakitin hati. Teman-teman semuanya, ini terjadi di Nabi Muhammad. Resep dari Nabi Muhammad itu 3 ya. Ini resep Al-Quran juga. Allah bilang apa? Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk bima yaqulun. Kami itu kata Allah, kami mengetahui bahwasanya hati kamu itu sempit, hati kamu itu sesak gara-gara omongan mereka nih yang ngatain kamu. Maka itu resepnya 3 teman-teman semuanya. Yang pertama, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Ya, bertasbih, menyebut nama Allah, memuliakan Allah, dan jadilah kamu orang-orang yang bersujud. Sujud langsung, udah ngadu sama Allah. Maka dikatakan wa ufawidu amri ilallah. Aku serahkan urusan aku itu kepada Allah. Urusan manusia ini, urusan sakit hati aku ini, urusan dada yang membuat sempit ini, aku serahin semuanya kepada Allah. Nah itu jadi teman-teman semuanya, kita bertasbih, kita mengingat Allah, dan juga kita bersujud. Dan yang terakhir apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya, menyembahlah kepada Allah sampai datang keyakinan. Keyakinan bahwa apa? Bahwa Allah akan melapangkan dada kita, alam nasrul kasodrok, bahwa Allah akan menolong kita, dan bahwa Allah akan merubah kondisi kita dari yang sekarang sempit menuju ke lapang. Itu ya tadi resepnya 3 ya. Bertasbih, sujud, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Ada Kak? Kalau kita ngomongin guru di belakang, apa yang kita terjadi Kak? Nah itu bahaya. Bahaya ya Devan, Altan ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin guru kita, itu jangan sampai kita lakukan teman-teman semuanya, karena ini menjadi bahaya. Ya, Altan sama Devan ya. Itu kita bakal dicabut keberkahan daripada sesuatu yang telah beliau ajarkan. Gitu. Maka dikatakan juga man istakhafa bi ustadzi ibtalallahu bi salasati asya. Barang siapa yang meremehkan, barang siapa yang menghinakan, barang siapa yang tidak menghormati gurunya,
maka Allah akan timpakan kepada dia 3 cobaan. Ya, dibuat lupa, nasya mahafizo, dibuat lupa apa yang sudah diingat sama dia, apa yang sudah diajarkan kepada dia. Jadi nggak nyangkut sama sekali. Kalau ibarat kata orang, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, nggak meresap ke hati, nggak meresap juga ke otak dan pikiran. Nah, yang kedua itu dibuat lisannya ini tumpul. Mungkin dia bisa ingat tapi dia nggak bisa ngucap. Allah cabut tuh keberkahan daripada lidahnya karena dia udah ngomongin gurunya. Gitu. Yang ketiga adalah waftaqara fi akhiri, dibuat dia miskin, dibuat dia susah di nanti di kehidupannya dia. Nah, itu nauzubillah. Dan perlu diingat juga nih Devan, Altan atau siapapun yang menonton ini, i'lam anna talibul ilm la yuntafa bi ilmi illa bi ta'dibil ilm wa ahli. Ketahuilah wahai peserta didik, ketahuilah wahai para penuntut ilmu, bahwa tidak akan kita menerima kebermanfaatan dari apa yang telah mereka ajarkan kecuali kita menghormati ilmu dan menghormati orang yang mengajarkan ilmu itu. Jadi yang pertama kita menghormati ilmunya. Jadi kalau misalnya teman-teman baca kitab, baca buku atau baca apapun, kirim Al-Fatihah kepada orang yang membuatnya, mu'alifnya, musonifnya, kita kirim Al-Fatihah. Ya, setelah itu kita kirim Al-Fatihah juga buat yang mengajarkan. Itu sebagai bentuk adab kita kepada guru kita dan orang yang yang memberi ilmu itu, ya. Dan kepada ilmu itu. Seperti itu ya, teman-teman semuanya. Semua orang punya aib gak, Devan? Semua orang punya aib gak? Punya. Maka dari itu kalau kita melihat aib daripada guru kita, itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini doa saya rekomendasikan buat teman-teman semuanya. Doanya gimana? Allahumma astur aiba mu'allimina minna wa la tudhib barakata ilmihi anna. Ya Allah, tutuplah pandangan aku ini untuk melihat aib guru-guruku. Dan jangan kamu cabut keberkahannya dari diriku. Jadi semua orang itu memiliki aib. Ingat, guru itu manusia biasa, bukan malaikat yang gak punya dosa, bukan nabi yang terjaga. Guru itu bukan maksum. Mereka itu pasti punya potensi melakukan dosa. Maka dari itu, ketika kita melihat dosa guru kita langsung tutup hati kita. Jadi ingat, selama guru itu tidak melakukan keburukan, selama guru itu tidak mengajarkan keburukan, dan dia mengajarkan kebaikan dan kebenaran, ikuti guru itu. Tapi kan Udin, dia kan bikin salah. Ya dia manusia. Dia ngajarin dia kesalahan itu. Kalau enggak, ya ikutin. Seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Devan ada lagi? Altan ada lagi? Sudah, Kak. Seperti itu teman-teman semuanya. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Jadi mari sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mari sama-sama kita untuk berkhidmat, mengabdi ataupun menghormati guru kita. Semoga bermanfaat. Salam akal sehat, tetap semangat fighting.